wa kafa billahi syahida sada alla ilaha illallah wa sada anna muhammadan abdur rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bapak Ibu para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing ya bersama terkait tentang peluang investasi yang berkah gitu ya dan menguntungkan melalui program ya Cluster Wakaf Greenhouse Melon Premium di Kota Wakaf Gunung Kidul ya. Ini program wakaf yang kita kembangkan ya, wakaf produktif yang dikembangkan oleh Wakaf Mulia Institute. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari kolaborasi dan juga bagian dari apa ya istilahnya inspirasi kita bersama. Baik, kita segera mulai. Nah, acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan ya dalam rangka kita ingin ikut berkontribusi di dunia perwakafan, dan Wakaf Mulia sendiri ya ini kantor pusatnya ada di dalam setiap langkah kita Masjid Akbar Kebayoran Jakarta Pusat, dan untuk kantor operasionalnya ada di Jalan Pleret Jejeran ya, eh, Kerto ya, RT 5 Pleret Bantul gitu ya. Baik, kita simak profil singkat Wakaf Mulia Institute. bisa memberikan arti yang mendalam. Selamat datang di Wakaf Mulia Institute, tempat di mana setiap langkah kita menjadi bermakna. Wakaf Mulia adalah sebuah lembaga yang senantiasa berkomitmen dalam melakukan edukasi tentang wakaf kepada umat. Harapannya ke depan dengan edukasi yang terus-menerus kita lakukan, pemahaman dan implementasi wakaf dari masyarakat kita menjadi lebih baik, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai fondasi dalam membangun umat menuju pada kesejahteraan dan kejayaan umat Islam. Wakaf Mulia didirikan di awal tahun 2020 yang memiliki tujuan ya bagaimana kita ingin ikut berkontribusi dalam dunia perwakafan. Nah, dalam upayanya itu Wakaf Mulia juga telah menjadi nazir wakaf uang yang resmi ya terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Visi dari Wakaf Mulia, kita ingin menjadi lembaga yang terdepan dalam proses syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Dalam rangka mewujudkan visi dari Wakaf Mulia banyak mengadakan event-event, kegiatan pelatihan, kemudian training, dan juga webinar-webinar untuk memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat dan juga syiar wakafnya. Salah satu program andalan dari Wakaf Mulia adalah pelatihan dan sertifikasi nazir bekerjasama dengan LSP Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, Wakaf Mulia juga membantu yayasan-yayasan yang ingin mengembangkan program digital fundraising untuk mengoptimalkan potensi yayasan dalam menghimpun dana wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf Mulia Institute berkomitmen untuk menjalankan misi mulia melalui perubahan positif untuk menciptakan inisiatif dan inovasi wakaf yang terarah. Kami meyakini bahwa wakaf bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memberdayakan serta menciptakan lingkungan yang lebih adil berkelanjutan. Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia menyatakan pertama selamat buat rekan-rekannya ada di Wakaf Mulia, karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang. Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf maka nggak usah ragu lagi. Wakaf Mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam Wakaf Mulia
semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di wakaf ini. Peningkatan kapasitas Nazir. Penghargaan diberikan kepada Wakaf Mulia Institute. Untuk kolaborator program inkubasi wakaf produktif, Operator program kolaboratif terbaik Wakaf Mulia. Semoga apresiasi hari ini menjadi penyemangat untuk terus membangun kolaborasi yang berdampak, menjangkau lebih banyak penerima manfaat, dan tentu saja menjadikan wakaf sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waryon Abdul Ghafur, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada Wakaf Mulia yang telah menjadi bagian dari kerja-kerja Kementerian Agama. Saya berharap banyak masyarakat yang menitipkan wakafnya kepada Wakaf Mulia karena sudah terpercaya untuk mengembangkan bagaimana wakaf itu berkembang menghidupi masyarakat. Percayalah bahwa dengan wakaf di Wakaf Mulia, wakaf Bapak Ibu akan terjamin dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf, yes, yes, yes. Nazir, kompeten, kompeten, kompeten. Oke, baik itu ya profil singkat berkaitan tentang Wakaf Mulia Institute. Nah, berikutnya kita masuk ke sharing kita ya berkaitan pada hari ini terkait peluang investasi klaster wakaf Greenhouse Melon Premium di Kota Wakaf Gunung Kidul. Jadi tahap kedua ya. Nah, Alhamdulillah untuk program klaster wakaf Greenhouse Melon Premium ini di tahap pertama Alhamdulillah sudah berjalan ya dengan baik gitu ya. Nah, tapi berikutnya kita sudah masuk ke tahap kedua dan alhamdulillah ini tahap kedua juga sudah ini ya istilahnya terpenuhi. Kita sudah masuk ke tahap ketiga ini ya sebenarnya. Oke ya. Nah, tapi kita sharing dulu berkaitan tentang apa itu klaster wakaf Greenhouse Melon Premium ya di Kota Wakaf Gunung Kidul. Jadi Bapak Ibu sekalian, program klaster wakaf Greenhouse Melon Premium di Kota Wakaf Gunung Kidul ini apa kalau istilahnya lahir dari eh, apa ya istilah keprihatinan kita terhadap banyaknya tanah wakaf akan tetapi belum produktif ya. Jadi bagaimana banyak tanah-tanah wakaf yang ada ini banyak yang belum produktif. Nah, kemudian kita berpikir ya kami dari Wakaf Mulia Institute kemudian berpikir apa yang bisa kita lakukan ya dalam rangka memproduktifkan tanah wakaf ini. Nah, maka yang kita pikir waktu itu adalah bagaimana kita berkolaborasi, gitu ya. Artinya sebuah kebaikan ini akan menjadi sangat optimal ketika kita berpikir kolaborasi. Nah, kemudian alhamdulillah didukung oleh Badan Wakaf Indonesia, didukung oleh Kementerian Agama RI, maka kita membangun program kolaborasi klaster wakaf Greenhouse Melon Premium di mana untuk kolaborasi untuk tanah wakafnya kita bekerja sama dengan PCNU Gunung Kidul yang memiliki lahan ya tanah wakaf seluas 8.000 meter persegi. Kemudian untuk optimalisasi program ya usaha ya di lahan produktif ini karena kita memilih Greenhouse Melon Premium maka kita bekerja sama dengan profesional di bidangnya yaitu PT Nusa Farm yang memang profesional di bidang agrobisnis ya Bapak Ibu sekalian. Yang dimana PT Nusa Farm ini mereka ini ya mengerjakan ya Greenhouse Melon Premium ini secara A to Z ya atau dari awal mulai perencanaan kemudian nanti pembangunan kemudian pengelolaan sampai ke hasilnya ya penjualannya itu mereka juga yang handle ya dan mereka juga sudah memiliki off taker ya terhadap produk melon yang nanti akan diproduksi. Nah sehingga memang skema ini sudah skema yang dipersiapkan ya berjalan ya kira-kira gitu.
Nah, berikutnya ya tentunya ketika kita ingin membangun program ya wakaf produktif di atas tanah wakaf ini berarti kita butuh modal gitu atau butuh investasi. Nah, dari mana investasi ini kita dapat? Nah, disinilah kita membangun kolaborasi dengan bekerjasama dengan satu wakaf marketplace selaku agregator wakaf atau agregator apa nama investor ya. Eh, Nah, melalui satu wakaf inilah kemudian kita bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan para investor ya, di mana satu wakaf ini memfasilitasi para investor di antaranya lembaga jasa keuangan ya, syariah, kemudian lembaga wakaf yang mungkin mereka memiliki dana wakaf yang ingin diinvestasikan. Nah, tapi bingung mau investasi kemana. Nah, mereka bisa berinvestasi di proyek wakaf produktif ini gitu. Kemudian juga LAS ya. LAS mungkin dia punya dana-dana infak sedekah yang bisa diproduktifkan gitu. Kemudian juga ada wakif, mungkin ada wakif yang ingin berwakaf dengan tujuan khusus misalnya untuk wakaf produktif gitu ya. Atau investor secara umum. Ya, artinya kita juga membuka peluang masyarakat untuk ikut berkontribusi di program Cluster Wakaf Green Hospital Program ini sebagai investor. Ya, artinya karena ini skemanya bisnis murni ya Bapak Ibu, maka ya ketika dia berinvestasi sebagai investor, maka akan mendapatkan bagi hasil. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian skema ini ya, alhamdulillah untuk menjaga ya proses ini untuk apa ya proses budidayanya sudah ini ya sudah di cover sama asuransi. Jadi ini untuk agar dalam proses ini bisa berjalan dengan baik. Nah, begitu. Nah, nanti ketika eh, proses ini berjalan ya, kemudian ada hasilnya. Nah, nanti hasilnya ini akan dibagikan ada skema bagi hasilnya ya untuk para investor. Nah, dari tahap pertama kemarin, alhamdulillah kita apa membangun 3 greenhouse di tahap pertama dengan nilai investasi kurang lebih 500-an juta yang di situ menariknya itu 40% itu dari dana wakaf ya. Jadi dari nazir gitu ya menginvestasikan ya dana wakafnya dan 60%-nya itu dari masyarakat umum. Ya, artinya di sini memang tingkat keterlibatan masyarakat umum untuk ikut mendukung ya program wakaf produktif itu loh cukup tinggi. Nah, alhamdulillah kita sudah apa ya istilahnya meluncurkan kemarin di tahap kedua dan ini juga alhamdulillah sudah terpenuhi dengan 2 greenhouse ya. Dan ini berikutnya kita sudah mulai masuk ke tahap ketiga ya di lokasi wakaf yang kita kembangkan. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini gambarannya. Nah, kemudian bagaimana prosesnya ketika tadi kita bekerja sama dengan satu wakaf marketplace. Nah, satu wakaf marketplace ini apa? Ya, dia ini platform kolaborasi ya, wakaf produktif. Ini pertama di dunia dan ini diinisiasi kerjasama dibuat oleh kerjasama antara apa BWI dan Bank Indonesia bersama Kemenak dan unsur-unsur lainnya gitu ya. Nah, kemudian prosesnya bagaimana ketika proyek kita kemarin ya Bapak Ibu untuk masuk ke dalam platform satu wakaf ya maka memang ketika Wakaf Mulia Institute berinisiatif membawa apa ya merancang ya proyek ini di mana Wakaf Mulia Institute bekerja sama dengan profesional PT Nusafam tadi. Nah, maka sebelum masuk ke platform satu wakaf ini bisnis ya yang kita bawa ini kemudian dikurasi dulu oleh tim kurator dari satu wakaf marketplace gitu ya. Jadi dikurasi dulu nih sama tim kuratornya gitu ya di satu wakaf marketplace. Nah, kemudian setelah dikurasi, dianalisa, kemudian dianggap layak, baru kita masuk ke tahap membuat prospektus ya bisnisnya. Ya, kemudian berikutnya mulai masuk kita ke setelah itu ke inisial produktif wakaf offering. Jadi kita menawarkan ke masyarakat. Nah, seperti saat sekarang ini proses penawaran nih kepada masyarakat ya. Alhamdulillah tahap apa namanya yang pertama dan kedua sudah berhasil. Nah, sekarang kita masuk tahap ketiga. Nah, nanti skemanya bagi hasil gitu. Nah, kemudian nanti ketika dananya terkumpul, maka akan disalurkan ya kepada apa namanya operator ya secara bertahap disesuaikan dengan RAB yang sudah dirancang. Dan dalam proses berjalannya skema ini maka ada proses monitoring ya monitoring evaluasi yang dilakukan oleh satu wakaf terhadap operator bisnisnya. Nah, jadi kita untuk Nazir lebih enak nih ya karena Nazir
hanya menemani saja gitu ya, karena nanti akan mengevaluasi ini dari satu wakaf marketplace gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan monitornya bisa per 2 minggu ini ya, laporan perkembangannya dan seterusnya hasilnya gitu. Dan nanti berikutnya ketika ada hasilnya di-share ya kepada investor gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya skemanya ya, gambarannya. Nah, kemudian eh bicara strateginya ya, nah, alhamdulillah kan ini sudah berjalan ya Bapak Ibu. Terus strateginya gimana untuk fundraisingnya? Ya kita mengadakan ini ya, mungkin seperti malam hari ini ada namanya event eh, apa fundraising atau investment wakaf offering ya. Jadi kita menawarkan kepada masyarakat untuk bekerja sama gitu ya, untuk kalau istilahnya bersama-sama mendukung program wakaf produktif ini gitu ya. Nah, ini di antara event yang kita lakukan ya saat itu ini yang tahap pertama ya Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah dalam waktu 40 hari di tahap pertama ini dana terkumpul ya 557 gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya sekarang ini slide-nya belum saya buat ya. Sekarang ini kita kemarin dalam waktu 1 bulan kita sudah apa namanya istilahnya menawarkan ke masyarakat untuk apa mendukung program ini juga untuk tahap kedua dengan 2 greenhouse. Alhamdulillah barusan hari ini sudah terpenuhi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin nanti slide-nya saya tambah ini ya, terpenuhi untuk tahap kedua. Nah, sekarang memang kita sudah masuk ke tahap ketiga. Karena kebetulan Wakaf Mulia Institute ini barusan mendapatkan amanah ya, lahan wakaf juga ada 3.000 meter yang nanti itu bisa kita bangun ya 3 greenhouse. Nah, ya di lokasinya di Semanu Gunung Kidul yang itu nanti kita akan jadikan apa semacam kampung wakaf gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Nah, berarti ini ada peluang ya untuk kita kolaborasi berikutnya di tahap ketiga, gitu ya. Oke, nah untuk proyeknya yang kemarin tahap pertama dan kedua itu di Kepek ya Wonosari Gunung Kidul. Ya, di situ ada 8.000 meter ya dan nazir wakaf tanahnya itu PCNU Gunung Kidul. Yang sekarang sudah berdiri ada 3 greenhouse. Tahap kedua insya Allah sudah terpenuhi. Mungkin bulan November sudah mulai kita bangun dengan 2 greenhouse lagi. Jadi nanti di apa Kepek Wonosari ini nanti akan ada 5 greenhouse gitu ya Bapak Ibu. Sehingga dengan skema ini nanti kita bisa panen itu per 2 minggu ya nanti skemanya ya. Jadi dirancang agar panennya bisa per 2 minggu. Oke. Nah, nanti untuk yang tahap ketiga itu di Semanu ya Bapak Ibu di tanah wakafnya yang dikelola oleh Wakaf Mulia ya. Nah berikutnya mungkin untuk reports ya untuk kemarin Alhamdulillah untuk Greenhouse Melon Premium ini di tahap pertama kemarin sudah panen ya untuk di 18 Desember di greenhouse pertama ya karena ini kita bikin skema setiap bulan panen di greenhouse pertama dengan luasan greenhouse-nya itu 500 meter dengan 1.500 lubang tanam ya Bapak Ibu. Ya dengan yang kemarin yang ditanam itu Itanon, Golden Kinanti dan Sweet Aprilia. Dan metode greenhouse-nya ini metodenya hidroponik. Jadi dia hanya menggunakan air saja ya Bapak Ibu. Jadi sangat efisien sekali gitu ya. Media tanamnya air gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin di status panennya di greenhouse yang pertama ini tingkat keberhasilannya 99%. Dan alhamdulillah ini juga sudah habis ya, sudah dilempar ke pasar ya karena memang PT Nusa Farm ini dia sudah memiliki off-takernya ya. Jadi sehingga produksi yang kita lakukan ini ya itu akan habis ya, terjual ya karena sudah ada pembelinya. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian, nah alhamdulillah, nah ini besok ya hari Ahad nih greenhouse kedua itu kita akan panen lagi. Ya, greenhouse kedua itu besok Ahad ya. Kita buka wisata petik melon ya Bapak Ibu. Nanti kalau mau datang juga boleh di Wonosari ya, Kepek Wonosari Gunung Kidul gitu ya. Nah, dan juga berikutnya nanti ada di greenhouse 3 ini sudah ditanam ya, proses tanam dan seterusnya. Nah, ini ya Bapak Ibu gambarannya. Oke. Nah, kita simak kemarin apa suasana ya Bapak Ibu ketika wisata petik melon ketika di apa panen perdana kemarin. Mari kita simak.
Kabar gembira dari Kota Wakaf Gunung Kidul. Alhamdulillah pada hari Kamis 18 September 2025 telah berlangsung panen perdana klaster wakaf Greenhouse Melon Premium. Acara ini berlangsung penuh keceriaan dan kemeriahan. Dihadiri langsung oleh pejabat Kemenak RI, Badan Wakaf Indonesia, pemerintah daerah, para nazir, investor, hingga tokoh masyarakat. Semua bersatu padu menyaksikan bukti nyata kebangkitan wakaf produktif di Indonesia. Apa yang membuat proyek ini begitu istimewa? Inilah hasil kolaborasi keren antara Wakaf Mulia Institute sebagai Nazir Wakaf Uang, PT Nusafam sebagai operator profesional, PCNU Gunung Kidul sebagai Nazir Wakaf Tanah, dan tentu saja Satu Wakaf Marketplace sebagai agregator project. Bayangkan, dari sebidang tanah wakaf tumbuhlah greenhouse modern, menghasilkan melon premium yang manfaatnya bisa dirasakan seluas-luasnya oleh umat. Inilah wakaf produktif, bukan hanya menjaga aset tapi juga melipat gandakan kebaikan. Dari wakaf lahirlah peluang kerja, pemberdayaan ekonomi, dan berkah untuk masyarakat. Sahabat, mari kita dukung terus gerakan wakaf produktif bersama Wakaf Mulia Institute. Karena setiap rupiah wakaf yang kita titipkan akan tumbuh menjadi kebaikan yang terus mengalir tanpa henti, insya Allah. Oke, itu ya Bapak Ibu gambaran sewaktu ini ya panen perdana kemarin. Dan insya Allah besok hari Ahad kita akan panen lagi ya Bapak Ibu. Jadi memang setiap bulan panen nih. Kalau dengan 3 greenhouse, nanti kalau ini alhamdulillah kita sudah masuk tahap kedua dan sudah terpenuhi, nanti akan ada 5 greenhouse. Nah nanti per 2 minggu nih bakal panen nih di Kepek ini Bapak Ibu. Oke, gitu ya gambarannya. Nah, kenapa kita memilih ya program ini ya Bapak Ibu sekalian? Karena ini mengatasi permasalahan yang ada di Gunung Kidul ya. Jadi Gunung Kidul ini permasalahannya di antaranya adalah keterbatasan modal ya. Jadi apa namanya pertanian melon ini masih kadang tergantung pada modal konvensional. Nah, sehingga perlu ada inovasi gitu ya. Kemudian pengelolaan lahannya tidak optimal karena ini jadi tanah di Gunung Kidul ini kan tanahnya kering ya Bapak Ibu, sehingga tidak optimal pengelolaannya. Ya, dan berikutnya juga produktivitas pertanian rendah karena apa? Karena memang dengan tanah yang apa ya istilahnya kering ini, kemudian juga 70% petaninya ini menggunakan metode tradisional ya dalam pertanian. Maka harus ada inovasinya. Nah, makanya disinilah kita memberikan sebuah solusi inovasi yaitu integrated greenhouse melon premium. Ya, itu dengan cara melon premium. Kenapa? Karena dengan melon apa integrated greenhouse ya melon premium ini maka kita tidak akan tergantung dengan musim gitu ya. Jadi akan panen sepanjang tahun. Apalagi untuk greenhouse ini per 3 bulan dia akan terus panen gitu ya. Jadi tidak tergantung cuaca lagi ya karena dia metode greenhouse. Nah, jadi ini metode modern. Kemudian juga proyeknya ini salah satu ciri khasnya adalah proyeknya ini di atas tanah wakaf gitu ya. Karena memang ini visi kita ya, kita yang kita jalankan di sini adalah visinya bagaimana kita ingin memproduktifkan tanah wakaf. Maka proyek kita mesti di atas tanah wakaf gitu ya. Kemudian berikutnya investasinya, nah kita menggunakan platform kolaborasi dari Satu Wakaf Marketplace ya dari Badan Wakaf Indonesia sebagai agregator investornya. Nah, sehingga di sini ada upaya kolaborasinya gitu ya. Kemudian berikutnya yang menarik ya karena ini bisnis maka harus berjalan. Nah, salah satu yang akan membuat berjalan itu ketika ada kepastian off-takernya ya atau kepastian bahwa barang yang kita produksi ini dia akan laku. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada jaminan off-takernya ya karena memang sudah ada kontrak ya tim dari operator bisnisnya yaitu Nusafam untuk penjualannya. Nah, gitu. Jadi aman ya Bapak Ibu. Nah, ini solusinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bagaimana bisnis modelnya? Bisnis modelnya ini nanti untuk penjualan ya melonnya ini bisa penjualan langsung ke masyarakat. Nah, makanya kita biasanya ketika panen itu kita kasih waktu 1 hari untuk open
open house gitu ya. Jadi kita buka program wisata petik melon ya. Nah, kita buka ke masyarakat umum ya. Hari pertama panennya itu ke masyarakat umum. Jadi masyarakat ya akan boleh belanja ya, boleh petik melon langsung di ini ya, sensasi petik melon langsung di lokasi kira-kira gitu ya. Nah, tapi nanti setelah 1 hari nanti kita sudah langsung dipanen untuk langsung ke off-taker yang B2B, B2B. Jadi langsung ke misalnya supermarket, hotel, supplier buah ya dan seterusnya. Intinya langsung ke buyer. Nah, kemudian nanti sumber pendapatannya ini pokoknya dari penjualan melon premiumnya. Kemudian sekarang sudah di riset ya, dan insya Allah dalam waktu dekat akan diluncurkan itu sudah ada produk turunannya. Nah, gitu ya. Misalnya ada sirup melon, ya kopi melon, winco melon, selai melon, ada teh kulit melon gitu ya. Dan itu diambil dari apa? Diambil dari eh, kalau istilahnya itu daun-daunnya ya, batang-batangnya yang itu tuh kategorinya sampah ya. Karena nanti setelah dipanen itu kan itu menjadi sampah. Nah, ataupun ketika dalam proses perawatannya itu menjadi sampah. Nah, ini bisa dikelola. Ternyata bisa dikelola ya atau bisa dijadikan produk turunan. Nah, sehingga ini menjadi tambahan ya benefit ya income ya dari proyek greenhouse melon ini gitu. Kemudian juga satu hal yang menarik juga di sini eh, bisa dikembangkan ya dan ini juga sudah menjadi bagian planning kita adalah agrowisata edu pertanian gitu. Karena kebetulan untuk lokasi greenhouse kita ini di pinggir jalan dan ini jalurnya jalur wisata ya ke apa namanya pantai ya Bromo gitu. Sehingga ini akan sangat strategis. Apalagi nanti dengan 5 greenhouse ya itu akan per 2 minggu ini panen Bapak Ibu ya per 2 minggu kita bisa bikin event ya, event wisata ya. Sekaligus juga untuk edukasi gitu ya tentang apa budidaya melon premium ini. Nah gitu ya Bapak Ibu. Jadi bisnis modelnya sangat menarik ya. Nah marketnya tidak perlu diragukan lagi ya karena sangat besar ya Bapak Ibu. Bahkan ini nanti kita apa ya arahnya itu akan masuk ke ekspor. Nah jadi cukup besar. Kemudian, nah mitra strategis kita adalah PT Nusa Farm yang ini memang sudah berpengalaman di bidang greenhouse melon. Ya, eh, jadi memang mereka memang murni bisnis, tapi kemudian ketika berinteraksi dengan Wakaf Mulai Institute, maka kita mengajukan, ayo kita buka khusus klaster wakaf gitu ya. Dan Alhamdulillah ya terwujud klaster wakaf pertama di apa namanya Kepek ya Wonosari ya di kota Wakaf Gunung Kidul. Nah, begitu ya. Kalau mereka sudah sangat berpengalaman, ya. Kemudian, nah, karena ini proyek wakaf, maka nanti hasilnya, Bapak Ibu, ya dari pengembangan ini nanti akan di apa ya, disalurkan ke Mauquf Alaih. Nah, di antaranya Mauquf Alaih yang dikembangkan oleh Wakaf Institut ada kesantunan, yatim duafa, ada beasiswa, kafalagul Quran, pengembangan pendidikan dan rumah Al-Quran. Nah, gitu. Jadi ke situ ya arahnya. Kemudian, nah bagaimana modalnya ya? Investasinya berapa sih untuk satu greenhouse ya? Untuk investasi satu greenhouse itu ya Bapak Ibu sekalian senilai 217 juta ya. 217 juta ini dengan ukuran greenhouse 500 meter persegi ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk rincian ya, biaya produksinya untuk pembangunan greenhouse-nya kurang lebih 180 juta ya. Kemudian untuk perlengkapan-perlengkapannya, karena dia pakai instalasi. Dan menariknya dia, karena ini instalasinya hidroponik yang hanya menggunakan air ya Bapak Ibu. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya dia efisien ya, sangat efisien. Nah, kemudian berikutnya ada untuk biaya operasionalnya seperti ini ya. Nah, sehingga total kebutuhan dananya itu 217. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nisbah bagi hasilnya bagaimana? Untuk nisbah bagi hasilnya ya Bapak Ibu itu dari 100% hasil gitu ya. Apa net profit ini untuk pengelola ya itu 35% ya. Kemudian untuk investor itu 50%. Kemudian untuk nazir wakaf tanah itu 10% dan agregatornya 5%. Nah, gitu ya Bapak Ibu gambarannya nisbah bagi hasilnya. Kemudian berikutnya, nah bagaimana proyeksi pendapatan investor? Ya tadi investor kan 50% ya Bapak Ibu. Jadi untuk
gambarannya untuk satu siklus ya, itu revenue-nya itu kurang lebih 61 juta, maka profitnya itu kurang lebih 25 juta ya. Nah, sehingga dari 25 juta itu untuk investor berapa? Untuk investor itu 12.500.000 untuk investor. Sehingga dengan 5 siklus ya Bapak Ibu, jadi setahun itu dapat berapa? Setahun itu dapat 100 juta ya Bapak Ibu, 101 juta. Nah, gitu. Tadi ingat ya, modalnya tadi berapa? Modalnya tadi 217 juta. Tapi selama 1 tahun, profit untuk investor itu 101 juta. Ya, berarti ini kan sudah setengahnya itu ya Bapak Ibu dari modalnya ya, ya kembali kira-kira begitu. Nah, sehingga memang dengan skema ini ya, kalau 5 tahun berarti mencapai 500 juta ya, dengan modal 275 tadi, maka untuk investor itu bagi hasilnya asumsinya selama 5 tahun ini ya, asumsi dengan moderat optimis ini, maka profitnya ya itu 569 juta dengan margin investasi sebesar 5,7% per cycle atau 1,9 per bulan, IRR-nya 50% dan ROI-nya 47%. Sehingga payback periodenya adalah 1 tahun 11 bulan. Ya, kalau kita genapkan payback periodenya 2 tahun gitu ya. Artinya seorang investor itu dia 2 tahun itu sebenarnya dia balik modal gitu. Nah, setelah 2 tahun itu dia berarti tinggal untungnya aja. Nah, walaupun kan ini skemanya ya Bapak Ibu sekalian, eh, untuk bagi hasilnya itu per 3 bulan. Ya, bagi hasilnya per 3 bulan. Jadi investor sudah dapat bagi hasil per 3 bulan. Nah, nanti ini kerjasamanya selama 5 tahun. Setelah 5 tahun dananya kembali. Nah, karena nanti di skema ini sudah dibikin skema kayak ada depresiasinya ya, atau tabungannya, sehingga nanti di akhir periode kerjasama selama 5 tahun dan investasinya akan kembali, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ya kebutuhan modalnya 217 juta, kedua masa kerjasamanya itu 5 tahun, kemudian pengembalian pokoknya ya di akhir kerjasama yaitu selama 5 tahun, bagi hasilnya per 3 bulan. ROI-nya 47% dan payback periodenya 1 tahun 11 bulan. Ya, artinya ketika Bapak Ibu ya yang hadir hari ini, baik itu secara pribadi ataupun lembaga yang tertarik ikut berkontribusi menjadi investor, ya, maka akan mendapatkan bagi hasil, gitu ya. Selama 5 tahun, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk mempermudah kita membuat hitungannya, nah ini kan nanti sesuai dengan naik turunnya ininya bagi hasil ya Bapak Ibu. Tapi ini untuk mempermudah kita menghitungnya. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya secara pribadi ataupun lembaga investasi di program wakaf produktif ini 20 juta, maka profitnya itu setahun berapa? Nah, setahun itu profitnya 9,4 juta ya per tahun. Kalau investnya 50 juta berarti 23 juta per tahun profitnya. Lumayan kan? Kalau misalnya 100 juta berarti 47 juta gitu ya per tahun. Kalau satu greenhouse, nah, kalau Bapak Ibu mau sekalian nih satu greenhouse nih saya investnya gitu ya. Nanti akan kita bikinkan branding khusus untuk lembaga Bapak Ibu nih kalau satu greenhouse gitu ya. Maka di sini untuk profitnya itu 100 juta per tahun. Nah, artinya tadi ya menarik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu ya. Baik, ya ini gambarannya untuk Bapak Ibu. Boleh di screenshot ini ya. Kalau yang hadirat ini boleh di screenshot. Nah, kemudian, nah bagaimana perencanaan kita? Ya, tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kita punya visi ya untuk program Cluster Wakaf ya Greenhouse Melon Premium ini. Kita punya visi from Jogja to the world. Ya, bagaimana kita ingin menembus pasar ekspor. Ya, di sini masih 10 greenhouse ini ya targetnya, tapi kita sudah punya target di sampai akhir tahun itu 20 greenhouse. Ya, sekarang sudah sebentar lagi menuju 10 gitu. Nanti kita akan target menjadi 20 greenhouse di sampai akhir tahun ini. Visinya itu Yogyakarta menjadi sentra budidaya melon premium berbasis wakaf. Nah, jadi skemanya wakaf. Karena nanti kita akan arahnya masuk ke pasar ekspor. Nah, sehingga Bapak Ibu bisa ikut berkontribusi ya atau bisa ikut mensupport ya program wakaf ini dengan berkolaborasi, yaitu ya bisa ikut investasi baik personal maupun kelembagaannya, investasinya mulai 20 juta gitu ya.
Nah, itu. Dan tadi seperti saya sampaikan ya, untuk saat sekarang ini kita sudah masuk tahap ketiga ya. Untuk tahap kedua, alhamdulillah sudah terpenuhi hari ini tadi. Dan insya Allah besok kita ada MOU ya di greenhouse untuk pembangunan dua greenhouse ya di lokasi yang sama. Nah, sekarang kita sudah masuk eh, yang ketiga untuk di lokasi greenhouse yang berikutnya di Semanu, Gunung Kidul ya. Insya Allah akan ada tiga greenhouse yang akan kita bangun di situ. Nah, Bapak Ibu bisa ikut berkontribusi di tahap ketiga ya karena tahap kedua sudah terpenuhi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan mau minimal 20 juta atau dengan satu greenhouse sekalian. Nah, itu bisa juga ya. Nah, ini kolaborasi kita alhamdulillah ya yang dan sekarang tadi ya ini sudah terpenuhi gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah alhamdulillah dengan program kolaborasi ini ya dengan ide kolaborasi ini alhamdulillah Wakaf Mulia Institute kemudian mendapatkan penghargaan ya di tahun 2025 ini yaitu penghargaan Zakat Wakaf Award ya sebagai kolaborator program inisiatif terbaik di Kota Wakaf. Di sini diserahkan langsung oleh Prof. Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar ya selaku Menteri Agama. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, itu gambarannya. Nah, berikutnya, mungkin nanti kita ada diskusi saja jawab. Kita simak dulu. Ini, alhamdulillah kemarin mendapatkan kunjungan dari Direktur ya Zakat dan Wakaf, Prof. Waryono. Mari kita simak ya testimoni berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waryon Abdul Ghafur, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari ini bersama Wakaf Mulia hadir di Greenhouse di Gunung Kidul yang mengelola melon. Warnanya menarik dan pasti bergizi. Mari kita berwakaf agar wakaf lebih produktif sehingga penerima manfaatnya lebih banyak. Insya Allah berwakaf akan mengalir sampai jauh banget sehingga masyarakat akan menikmati hasilnya. Mari berinvestasi melalui wakaf. Insya Allah berkah dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti yang ingin tanya-tanya boleh ya, silakan kontak nomor saya langsung gitu ya. Dan juga nanti pastikan presensi Bapak Ibu, rekaman hari ini akan kita bagikan ya, termasuk slide-nya. Ya, mungkin nanti ini bisa menjadi ya bahan ini ya, mungkin diskusi di lembaga Bapak Ibu atau di keluarga Bapak Ibu mungkin ya, yang ingin berniat investasi dan seterusnya. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eko Prianto, ya, Masya Allah, luar biasa sekali untuk materi kita pada malam hari ini. Baru pekan kemarin, nah, kita untuk tahap 2 dan ternyata pekan ini kita sudah mulai ke tahap 3 sangat luar biasa. Ini tentu antusiasme dari masyarakat, dari banyak lembaga untuk ikut berpartisipasi dalam klaster wakaf Greenhouse Milan Premium ini. Baik, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, sebelum kita mendiskusikan materi kita pada malam hari ini, silakan monggo nggih bagi yang belum mengisi presensi bisa diisi di kolom chat Zoom. Kenapa? Karena insya Allah nanti materi-materi dari kami secara lengkap, secara detail akan kami kirimkan melalui media WhatsApp. Jadi pastikan Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah untuk mengisi presensi yang ada. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Ustadz Ustadzah yang mungkin ingin bertanya terkait dengan materi kita atau silakan monggo nggih, yang penasaran. Nah, ini silakan monggo bisa langsung saja dengan dua cara, bisa dengan raise hand kemudian open mic atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Silakan monggo Bapak Ibu Ustadz Ustadzah kami berikan kesempatan untuk penanya yang pertama. Monggo Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, atau mungkin ada yang berasal dari Jogja ini ya. Insya Allah besok pagi kita ada open house. Bisa bergabung bersama dengan teman-teman yang lain untuk ikut merasakan ekosistem Greenhouse Milan di Gunung Kidul ini. Baik, Pak Eko, ini ada pertanyaan dari, wah ini sama ini, izin pertanyaan dari Pak Eko Nopan, Bengkulu ya, sama ini sama-sama Pak Eko. Jika lembaga yang berinvestasi berarti yang dihitungan 50% investor tadi nih Pak. Ya,
Baik, terima kasih banyak Pak Eko Nopan dari Bengkulu. Ah, sama ya, saya juga dari Bengkulu. Sama-sama Eko juga gitu. Eko tapi namanya tapi dari Bengkulu. Oke, baik ya. Eh, ya jadi betul ya, Pak Eko ya. Jadi untuk misalnya nanti lembaga Pak Eko ya, ini investasi ya di proyek wakaf produktif yang kita kembangkan, maka bagi hasil untuk investornya, kalau karena misalnya lembaga Pak Eko ini sebagai investor gitu ya, maka bagi hasilnya 50% gitu ya. Nah, jadi cukup menarik ya bagi para investor gitu. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi silakan ya nanti eh, bisa ikut berkontribusi gitu. Ya, jadi betul ya, hitungnya 50%. Pokoknya untuk investor tuh 50% gitu. Begitu mungkin, Mbak. Baik, terima kasih Pak Eko. Silakan monggo Pak Eko Nova jika ada pertanyaan lanjutan atau ingin menanggapi. Oke, sepertinya pernah bertemu. Bismillah guys, semoga untuk silaturahim tetap terhubung. Nah, ini insya Allah. Silakan monggo Bapak Ibu Ustazah ya, jika masih ada yang tanyakan, monggo terkait dengan materi kita malam hari ini, Cluster Wakaf Greenhouse Melon Premium di Kota Wakaf Gunung Kidul. Nah, ini silakan monggo untuk mungkin bertanya-tanya terkait sebagai wakifnya atau sebagai investornya, monggo dua-duanya bisa berpartisipasi di dalam program klaster wakaf ini. Saya cek. Mungkin Pak Sulaiman mau bertanya. Monggo Ustaz, jika ada yang tanyakan Ustaz. Ustaz Sulaiman kalau mau bertanya di unmute dulu. Oh, oke, baik ini ada tanggapan dari Pak Ekonopan nih. Sudah cukup jelas dari penjelasan Ustadz tadi dan mudah-mudahan jadi wasilah untuk bisa berkolaborasi bareng. Amin, amin. Kita tunggu ya partisipasi dari Pak Ekonopan ini dari Bengkulu. Apa sudah mengisi presensi? Mau Bapak Ibu Ustazah bisa bertanya-tanya terlebih dahulu ya. Nah ini luar biasa sekali ya. Ini baru kita mengadakan 2 kali seminar ini ya. Kemarin seminar yang pertama kita baru buka untuk tahap kedua dan ternyata ini webinar yang kedua kita sudah mulai untuk membuka di tahap ketiga. Ini menunjukkan betapa antusiasme dan juga partisipasi dari teman-teman di luar sana itu memang sangat luar biasa. Dan termasuk juga ya dari pemerintah, baik itu dari Brand Wakaf Indonesia melalui Marketplace Satu Wakaf, atau juga dari Kementerian Agama juga Alhamdulillah menjadi penyemangat kita semuanya ini untuk terus melanjutkan proyek Cluster Wakaf Greenhouse Milan Friend ini. Oke.
Silakan monggo atau mungkin sudah cukup jelas semua Bapak Ibu Ustadz dan juga insya Allah nanti materi akan dikirimkan deh kepada Bapak Ibu Ustadz melalui media WhatsApp dan jika mungkin nanti Bapak Ibu Ustadz merasa saya sudah mengikuti Zoom ini Mbak tapi kok belum mendapatkan materi nah nanti bisa langsung menghubungi saya deh yang insya Allah tadi yang men-share membagikan undangan kepada Bapak Ibu Ustadz untuk hadir pada forum malam hari ini. Hmm, Oke, baik, mungkin kita cukupkan Pak Eko jika tidak ada boleh, yang bertanya. silakan Oke, Mbak. Tidak jelas ya. Ya, iya, insya Allah jelas dan juga insya Allah materi akan kita lagi kirimkan. lagi mikir mau invest berapa gitu. Oh iya, iya itu Ustadz. Sudah mulai ini, sudah ada pencerahan. Oh, insya Allah nanti siap untuk mendiskusikan bersama dengan tim dari lembaganya masing-masing atau juga untuk individu juga bisa, guys. Silakan monggo nanti ikut berpartisipasi dan kita membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Ustazah seluas-luasnya dan juga silakan monggo untuk menghubungi kami juga melalui WhatsApp. Nah, kita juga akan bagikan info-info lebih detail juga apabila Bapak Ibu Ustazah punya banyak pertanyaan yang mungkin malu-malu untuk disampaikan pada forum malam hari ini. Nanti insya Allah juga akan kami bantu. Oke, baik Bapak Ibu Ustaz Ustazah, jika sudah tidak ada lagi ya pertanyaan dari Bapak Ibu Ustaz Ustazah, mungkin untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini akan kami cukupkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Eko Prianto dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Ustaz Ustazah yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam malam hari ini. Dan mungkin juga ini untuk penyemangat nih Pak Eko, untuk Bapak Ibu Ustaz Ustazah untuk ikut berpartisipasi, mungkin kita mintakan closing statement secara singkat. Monggo Pak Eko. Oke, baik ya, terima kasih banyak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang untuk saat sekarang ini era wakaf produktif ya, era wakaf ya di Indonesia ini memang kita sudah harus masuk ke wilayah wakaf-wakaf produktif ya. Ya, nah bagian dari ciri wakaf produktif ini bagaimana kita membangun bisnis-bisnis berbasis wakaf yang nanti dari sisi pengembangannya dikembangkan secara profesional, kemudian menguntungkan dan hasilnya nanti juga akan disalurkan ke wakaf alai. Nah, sehingga harapannya ini bisa memberikan kemanfaatan ya. Nah, baik juga misalnya untuk pesantren, maka hasilnya untuk kemandirian pesantren. Jadi tergantung mau alihnya siapa, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, program klaster wakaf Greenhouse Melon Premium di Kota Wakaf Gunung Kidul ini adalah inovasi yang kita kembangkan, di mana kita di antar lembaga bisa berkolaborasi, gitu ya. Artinya mungkin lembaga Bapak Ibu memiliki wakaf uang yang bisa diproduktifkan ya di proyek wakaf di Wakaf Mulia. Ataupun juga nanti misalnya Bapak Ibu pengen dibangun di lokasinya sendiri misalnya gitu. Bapak Ibu punya apa tanah wakafnya dan pengen dibangunkan greenhouse-nya juga dan dikerjasamakan itu juga bisa gitu ya. Artinya kita prinsipnya bisa berkolaborasi gitu ya. Ya, atau tadi hanya atau sekedar secara pribadi misalnya saya ingin invest gitu ya. Secara pribadi ingin mendukung ya program wakaf dengan berinvestasi. Nah, jadi kan menarik ya, artinya kita investasi gitu ya, dapat keuntungan, tapi sekaligus kita dapat pahala jariah. Nah, karena kita memproduktifkan tanah wakaf gitu. Tapi dapat keuntungan juga. Nah, ini kan menarik. Dan biasanya kalau bayangan orang kalau berkontribusi di proyek wakaf itu dia tidak dapat hasil gitu ya. Nah, tapi dengan skema ini dia dapat hasil, tapi dia berkontribusi mensukseskan proyek wakaf gitu kan dan pahala jariah juga. Nah, ini inovasi yang kita kembangkan. Nah, sehingga harapannya ini bisa kita duplikasi. Nah, kita punya visi di akhir tahun ini itu bisa 20 greenhouse yang kita kembangkan sehingga kita sudah mulai masuk ke pasar ekspor. Nah, nanti di akhir tahun 2026 itu kita targetkan 100 greenhouse. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya kalau istilahnya ya portofolio wakaf produktif yang bisa kita
kembangkan, kita duplikasikan untuk di daerah-daerah lain. Baik, mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan bisa ikut investasi minimal 20 juta ya, minimal 20 juta daripada disimpan ya di bawah bantal gitu kan. Ya udah biar apa diproduktifkan ya di tanah wakaf gitu ya. Nah, gitu daripada disimpan di bantal, diproduktifkan di tanah wakaf, dan insya Allah itu akan menjadi harta yang berkah gitu ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Prianto atas closing statementnya, dan tentu ini juga bisa menambahkan apa nggih, semangat bagi kita semuanya untuk ikut berkontribusi, berkolaborasi dan berpartisipasi dalam proyek klaster Greenhouse Melon Premium. Baik, mungkin sebelum acara ini kami tutup, tentu saja ya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu Ustadz Ustadzah untuk hadir pada malam hari ini dalam webinar produktif pada malam hari ini, dan tentu kami mohon maaf juga ya untuk segala hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, sungguh kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah acara kita pada malam hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, terima kasih Bapak Ibu, terus semuanya. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.